Halo sahabat, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kita akan belajar untuk mengatur gradebook atau kita akan menuju ke menu grade setup di Schoology. Jadi gradebook ini semacam rapotan. Jadi nanti ketika siswa kita membuat atau mengerjakan tugas, menyelesaikan soal ulangan, nanti ada nilainya udah otomatis bisa terolah di Schoology. Nah, caranya sama, kita langsung praktek saja, kita masuk ke akun Schoology kita. Nah, misalkan ini sudah kelas yang sudah kita buat kemarin. Ini contoh kelas saya. Nah, sebuah tips untuk sahabat-sahabat sekalian sebelum memulai ke grade setup, lebih oke-nya ketika kita coba untuk memasukkan satu akun untuk menjadi siswa kita. Jadi, caranya adalah bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan browser lain. Kalau saya coba menggunakan browser lain, jadi saya coba untuk membuat satu akun. Nah, misalkan ini, jangan lupa akses code-nya ya, ini untuk masuk ke kelas kita. Kita coba masuk ke browser lain, kita pilih sign up untuk menjadi seorang siswa. Jadi, kita bisa melihat update atau perkembangan kelas kita sebelum nanti kita akan share kode ke siswa kita yang sesungguhnya. Nah, kita masukkan kelas ini, kemudian continue. Nah, di sini akan ada pilihan. Jadi bedanya tadi kalau misalkan kita sign up sebagai teacher, kita tidak diminta untuk memasukkan kode, tapi kalau kita sign up sebagai student, sebagai siswa, kita diminta untuk memasukkan kode. Jadi nanti langsung menuju ke course yang diinginkan. Misalkan saya akan masukkan yoga. Coba emailnya misalkan ini, nanti silahkan Bapak Ibu atau sahabat pakai email masing-masing ya. Misalkan ini passwordnya. Misalkan saya pilih saja ini register. Nah, udah otomatis ini bergabung di course saya. Di course yang tadi, di Schoology tadi, belajar membuat kelas di Schoology tadi, kita tinggal diklik, sudah otomatis masuk di kelas kita. Jadi, bisa memantau tugas-tugas yang kita upload, materi-materi yang sudah kita upload, itu bisa dikerjakan atau tidak. Nanti bisa dipantau di sini. Begitu. Sekarang kita lanjut ke yang akan kita bahas tadi, yaitu gradebook atau grade setup untuk gradebook. Caranya, sahabat tinggal masuk ke grade setup. Jadi diklik grade setup. Jadi di menu ini diklik grade setup. Nah, di sini belum ada kategori dan belum ada grading period. Nah, kita masukkan dulu kategorinya. Jadi, kalau kita membuat sebuah pembelajaran kan pasti ada bobotnya, ada bobot penilaiannya. Mulai dari mungkin keaktifan, tugas, ulangan, dan ujian akhir mungkin. Nah, sekarang kita coba buat satu-satu. Kita coba cek keaktifan. Kita pilih total points-nya. Ini nggak usah dipilih saja. Kita klik create. Nah, sudah ada keaktifan. Terus selanjutnya kita buat yang lain. Misalkan kita tambahkan tugas. Jadi ini sesuai dengan yang nanti kita inginkan. Kita pengen membuat apa saja yang masuk ke penilaian kita tinggal dimasukkan. Tugas sudah, kita buat ulangan harian. Atau quiz gitu kita masukkan di sini. Kita create saja. Terus selanjutnya final exam atau ujian akhir. Nah, kita create. Dan nah, kalau tidak disetting, kan biasanya kan ada bobotnya ya. Kalau tidak disetting otomatis mereka bobotnya adalah masing-masing 25%, 25%, 25%, 25% karena ada 4.
Tapi kalau kita pengen, oh ujian akhirku harus lebih besar daripada ulangan harian, nah tinggal diklik di sini, weight categories. Nah, kalau otomatis awalnya kan 25, 25, 25 ya. Biar lebih mudah, kita langsung sesuaikan dengan persentase yang kita inginkan. Misalkan keaktifan saya ingin 20% saja. Tugas saya ingin 20% saja. Ujian akhir saya ingin atau mungkin 30%. Nah, di sini saya juga ingin 30%. Nah, otomatis sudah langsung mengikuti. Jadi nanti kalau misalkan keaktifannya nilainya sempurna ya, dia akan mendapatkan bobot 20 ini. Nanti ketika dirapot, overall score-nya adalah uh, total skor rata-rata dengan bobot masing-masing ini. Langsung otomatis terhitung nanti. Cukup mudah ya. Sekarang kita lanjut ke grading periods or final weight. Kita klik di sini, edit. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kita ingin memasukkan periode pembelajaran kita. Nah, misalkan ini saya sudah pernah membuat semester 2 ini Januari tahun 2019 sampai Juni 2020. Misalkan kita buat yang baru misalkan. Semester 2 misalkan. Startnya katakanlah tahun ajaran ini kita mulai dari tanggal 11 Januari sampai bulan Juli 2020, katakanlah 31 Juli, kita save. Nah, jadi otomatis periodnya ini di semester 2. Nah, di sini nanti kita, kenapa ini ada week-nya juga, jadi nanti kita bisa akumulasikan ini. Kalau katakanlah ada 2 semester atau totalnya 3 semester, 4 semester, kita bisa akumulasikan lagi untuk menghasilkan total kesemuanya, total keseluruhan. Nah, kemudian kita bisa memilih di grade book scale ini, kita mau pakai numeric atau kita pakai yang alfabet, kategorik ya, A+, A-, nah saya pilih numeric saja. Terus ini calculated grades, ini masing-masing kalau ada period, final grades, kalau kita lebih dari satu period, kita bisa klik ini. Kalau enggak, kita tidak usah klik dulu, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, nah ini masih kembali ke yang tadi ya. Kita 20, tadi tugas 20, ujian akhir 30, ulangan harian. Nah, kalau sudah tinggal kita save. Jangan lupa di save changes. Nah, untuk menentukan, untuk mengecek apakah ini sudah masuk kita atau belum, kita masuk ke gradebook. Jadi, grade setup ini adalah untuk mengatur, gradebook ini adalah untuk menampilkan. Jadi, untuk seperti rapot seluruh siswa kita. Nah, kita klik gradebook. Karena tadi saya sudah mencoba dengan nama juga coba tadi. Nah, kita lihat di sini overall-nya, semesternya. Nah, kita klik masuk ke semester 2. Terus kita klik all kategori summary. Di sini kan ada keterangan keaktifan, tugas, ujian, ulangan. Ini masih NA atau belum ada nilai yang masuk karena kita memang belum membuat keaktifannya itu dipakainya gimana, tugasnya itu masuknya lewat tugas apa, ujiannya lewat ujian apa, ulangannya lewat ulangan apa. Kita belum memasukkan itu. Kita membuat sistem ini dulu, baru nanti kita upload tugas, ulangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu. Semoga bisa difahami. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat folder-folder seperti saya tadi, dan kita upload materi untuk pembelajaran secara online di kelas yang sudah kita buat. Begitu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!